Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Al-Khatami yang sekarang sedang berstatus sebagai mahasiswa aktif di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung pada program studi Hukum Keluarga di Fakultas Syariah dan Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum tata negara dan juga apa itu hukum administrasi negara. Tapi teman-teman, sebelum lanjut, disclaimer dulu bahwasannya video edukasi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Khalid SHMH. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk kepada pembahasan awal terkait hukum tata negara. Mungkin di telinga kita sudah tidak asing terkait apa itu hukum tata negara, atau mungkin teman-teman sekalian juga sudah tidak awam dengan pernyataan atau diksi hukum tata negara, karena selayaknya kita hidup di zaman sekarang, di zaman yang penuh dengan informasi yang tersebar luas di media sosial. Tentu saja pembahasan ini itu menjadi suatu pembahasan yang mungkin bisa kita pelajari, bahkan pelajari secara mendalam, karena hukum tata negara ini itu bersangkutan dengan sistem hukum ketatanegaraan yang berada di Indonesia. Baik teman-teman, sebelum masuk kepada definisi, ada beberapa istilah yang mungkin sering atau menjadi istilah khusus untuk merujuk kepada hukum tata negara. Dalam beberapa negara, khususnya di negara Belanda, hukum tata negara itu disebut sebagai Strafrecht, atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa kita, yang artinya hukum tata negara. Sedangkan di negara Inggris, hukum tata negara dikenal dengan istilah constitutional law. Ataupun kita beralih kepada negara Prancis, dikenal dengan sebutan atau istilah droit constitutional, atau di Jerman disebut dengan Verfassungsrecht. Baik teman-teman, dari istilah-istilah tersebut, kita selayaknya manusia yang sedang belajar, tentu kita tidak hanya mengetahui istilah-istilah dari suatu diksi yang merujuk kepada pembahasan yang mendalam. Dari istilah tersebut, kita masuk pada definisi. Kalau secara singkat, terkait hukum tata negara, yaitu sistem hukum atau peraturan hukum yang merujuk kepada suatu organisasi di suatu negara. Tentu teman-teman, kalau kita berbicara soal organisasi, tentu yang ada di benak kita yaitu hierarki atau struktural yang berada di organisasi tersebut, atau dalam pembahasan ini yang berada dalam organisasi di suatu negara. Tentunya organisasi suatu negara itu meliputi presiden, wakil presiden, kementerian, lembaga peradilan dan lembaga hukum lainnya. Nah teman-teman, poin substansinya dalam hukum tata negara itu terletak pada pemberian kekuasaan atau pemberian jabatan. Dalam hukum tata negara itu pasti harus ada seorang yang menahkodai suatu bidang untuk menjalankan suatu
negara, supaya negara tersebut memiliki arah dan tujuan yang jelas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Terkait definisi mungkin segitu saja teman-teman. Dan itu juga sebagai gambaran umum saja, karena pada pembahasan kali ini, pada video edukasi kali ini, kita hanya membedah luarnya saja atau covernya saja, seperti itu teman-teman. Lalu kita masuk pada sumber hukumnya. Sumber hukum dari hukum tata negara ada dua teman-teman. Yang pertama, sumber hukum material dan juga sumber hukum formal. Apa itu sumber hukum material dan apa itu sumber hukum formal? Sumber hukum material yaitu sumber hukum yang merujuk kepada Pancasila. Segala sesuatu, segala regulasi peraturan yang ada di negara Indonesia itu pasti didasari oleh yang namanya Pancasila. Jadi Pancasila di sini itu bukan sebagai ideologi semata, tetapi sebagai rujukan awal dalam berlandasan atau dalam menjalani suatu kehidupan yang berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti itu teman-teman. Mungkin segitu saja terkait pembahasan hukum tata negara. Sekarang kita masuk kepada pembahasan hukum administrasi negara. Nah teman-teman, kita ambil definisi dari administrasi negaranya terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada pembahasan poinnya, yaitu hukum administrasi negara. Administrasi negara yaitu pengaturan kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi negara agar tujuan negara dapat terlaksana atau tercapai dengan efisien dan juga efektif. Kalau tadi teman-teman dalam pembahasan hukum tata negara, kita membahas tentang pembagian kekuasaan, pembagian kewenangan bagi setiap elemen yang terlibat dalam birokrasi tersebut. Dalam pembahasan ini, dalam pembahasan hukum administrasi negara, kita berbicara soal eksekusi. Kita berbicara soal pelaksanaan kewenangan tersebut. Seperti itu teman-teman. Lanjut, kita masuk kepada definisi hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara itu teman-teman termasuk hukum publik. Artinya apa? Artinya jadi pemerintahan ikut terlibat dalam suatu hukum di sini gitu, dalam suatu hukum administrasi negara. Dari diksinya juga sudah jelas, hukum administrasi negara, bukan hukum administrasi personal atau individual. Makanya hukum administrasi negara itu termasuk hukum publik atau hukum yang dimana seperti hukum pidana, yaitu melibatkan pemerintah tanpa adanya suatu intervensi dari kolektif, individu, dan lain sebagainya teman-teman. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan ruang lingkupnya. Seperti sudah dijelaskan tadi teman-teman, bahwa ruang lingkup hukum administrasi negara itu berada pada kekuasaan eksekutif. Bagaimana pemerintahan menjalankan kebijakan yang sudah dibuat, lalu kemudian nantinya dieksekusi menjadi suatu hukum yang praktis yang dapat diaplikasikan atau sifatnya aplikatif. Seperti itu teman-teman. Adapun objek sengketa adalah hukum administrasi negara, yaitu keputusan dari tata usaha negara itu tersendiri, atau istilahnya keputusan TUN, tata usaha negara. Jadi teman-teman,
jika ada suatu birokrasi yang mana dia itu sedang melakukan kewajibannya dalam mengeksekusi suatu kebijakan yang sudah menjadi regulasi, dan itu memiliki suatu permasalahan dalam mengeksekusi kebijakan tersebut, baik itu permasalahan internal maupun eksternal, maka hal tersebut bisa menjadi suatu sengketa dalam sistem hukum ini. Kemudian ini dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau berbicara soal hukum administrasi negara, itu ruang lingkup peradilannya ada pada PT-UN, Peradilan Tata Usaha Negara. Seperti itu teman-teman, terkait pembahasan dua kategori hukum tersebut, yaitu hukum tata negara dan juga hukum administrasi negara. Mungkin cukup sekian apa yang saya dapat sampaikan kepada teman-teman. Kurangnya mohon dimaafkan, dan lebihnya itu bisa teman-teman manfaatkan dan teman-teman implementasikan dalam kehidupan akademik, sosial, spiritual, dan lain sebagainya. Terima kasih. Saya Muhammad Fadil Khatami, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.